Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husrifah Tulaini, biasa dipanggil Husrifah. Di sini saya akan memaparkan sedikit atau menjelaskan sedikit terkait dengan bisnis plan yang sudah saya buat. Langsung saja. Nah, ini dia keripik pisang madu. Di sini saya membuat bisnis planning, yaitu tentang keripik pisang madu. Mungkin teman-teman bisa melihatnya. Terkait dengan bisnis plan kali ini, saya memiliki latar belakang yang lumayan unik. Langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini sudah ditampilkan latar belakang dari bisnis plan yang sudah saya buat. Untuk menciptakan peluang usaha baik itu di bidang kuliner maupun di bidang yang lainnya. Tetapi di sini karena saya berbentuk makanan jadi di dalam bidang kuliner. Ini merupakan salah satu bentuk dari usaha yang begitu potensial pada saat ini. Karena mendapatkan laba yang lumayan besar, karena memang pada dasarnya ketika kita memulai sebuah usaha atau memulai sebuah bisnis, itu pasti kita menginginkan laba yang besar, dan salah satunya kuliner yang berbentuk jajanan ringan atau yang biasa kita sebut pada saat ini dengan cemilan. Ini bisa mendapatkan sebuah nilai potensial dan mendapat keuntungan karena begitu dibutuhkan atau begitu disukai, baik itu di lingkungan perkotaan, di lingkungan perdesaan, di lingkungan kampus, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan yang lainnya. Karena kenapa? Karena belakangan ini kuliner yang sifatnya simple dan inovatif serta memiliki rasa yang berbeda itu banyak sekali digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari kalangan pelajar, kalangan mahasiswa, masyarakat umum, mulai dari yang kecil hingga yang ke dewasa. Itu memang menyukai jajanan yang sifatnya simple seperti jajanan ringan pada saat ini, pada yang saya bisnis plankan saat ini. Karena melihat peluang yang begitu besar, maka saya tertarik untuk mendirikan sebuah usaha atau bisnis di bidang kuliner yang memiliki cita rasa yang berbeda dengan kuliner-kuliner yang lain. Nah, kuliner yang saya tawarkan pada saat ini itu sejenis keripik, namun bahannya itu tidak seperti keripik-keripik pada umumnya yang sering kita temukan di berbagai warung. Nah, di sini saya menggunakan atau mengkombinasikan antara irisan-irisan pisang dengan kemudian digoreng dan diselimuti oleh madu dan gula, dan usaha ini saya namakan dengan keripik pisang madu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan tujuan dari bisnis plan kali ini. Nah, tujuan dari bisnis plan kali ini yaitu menciptakan lapangan kerja sendiri, kemudian memiliki penghasilan sendiri, menciptakan inovasi kuliner yang baru dan digemari oleh banyak orang, dan mengurangi tingkat pengangguran, dan membuka cabang di berbagai lokasi, serta mengurangi pembebanan dari keluarga. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa keunggulan produk. Keunggulannya itu atau keunikan dari produk ini dapat dilihat dari analisa SWOT atau yang biasa kita lihat pada bisnis plan yang lainnya, itu kepanjangan dari strength, weakness, opportunity, and threat. Yang pertama itu adalah strength, itu adalah kekuatan. Kekuatan di sini maksud dari kekuatan produk di sini itu harganya terjangkau, kemudian kualitasnya produknya itu bagus dan memiliki pelayanan yang ramah tentunya. Nah, kemudian yang kedua ada weakness, yaitu kelemahannya. Jadi kelemahan dari produk ini itu adalah karena cabangnya memang masih sedikit karena baru memulai. Jadi itu adalah salah satu kelemahan dari produk keripik pisang madu ini. Kemudian yang ketiga itu adalah opportunity, itu adalah peluang. Jadi produk ini memiliki peluang yang besar di penduduk sekitar karena memang lumayan penduduknya dan suka makan keripik pisang tersebut. Kemudian ada yang terakhir itu adalah threat, itu ancaman. Jadi produk ini memiliki ancaman seperti banyaknya pedagang-pedagang atau kompetitor yang sejenis, seperti menjual produk yang sejenis.
Selanjutnya akan dijelaskan mengenai info produk. Silakan ke slide selanjutnya. Nah, di sini sudah ada info dari produk keripik pisang madu sendiri. Itu mulai dari bahan bakunya, proses, dan lain-lain. Jadi, keripik pisang madu ini yang saya jual itu berbeda dengan keripik-keripik pada umumnya atau yang sering kita temukan di warung kopi maupun di pinggir jalan, di koperasi, dan lain-lain. Karena memang bahan baku yang saya tawarkan berbeda dengan yang biasanya, yaitu pisang yang diiris kemudian digoreng. Setelah itu dicampurkan dengan bahan baku yang sudah disediakan, yaitu madu, kemudian gula, serta disajikan dengan rasa yang unik, gurih, dan menarik. Kemudian dalam sehari produk ini bisa menghasilkan 50 bungkus karena memang masih baru, dengan ukuran 500 gram atau setengah kilogram, sehingga dapat diprediksi dalam 1 bulan dapat menjual sebanyak 1.500 bungkus. Dengan harga baku itu per buahnya itu 12.000, kemudian dengan harga jual 15.000. Adapun tempat dari usaha yang direncanakan yaitu rumah sendiri, kemudian bisa juga dijual melalui online karena memang pada saat ini yang lagi booming-boomingnya, yang lagi ngetren-ngetrennya itu memang, dan orang lebih suka belanja melalui online. Jadi kita menggunakan jalan online juga. Selanjutnya akan dijelaskan strategi pemasaran produk. Nah, di sini ada strategi pemasaran produk. Yang pertama itu target pasar. Jadi target pasar dalam produk keripik pisang madu ini itu adalah masyarakat sekitar, karena memang pada dasarnya kita membuat usaha ini di dalam lingkungan masyarakat. Jadi target utama ya masyarakat. Jadi seperti itu. Kemudian strategi pemasarannya itu slogan keripik pisang madu adalah cita rasa pisang Nusantara. Kemudian pembuatan packaging yang unik dan menarik dengan label packaging yang menarik pula. Kemudian bermitra dengan warung-warung warga atau koperasi dan lain-lain sebagainya. Kemudian menerima pesanan online, menerima pesanan untuk acara, serta promosi yang dilakukan melalui jaringan sosial seperti media Facebook, Twitter, Instagram, WA, pamflet ataupun brosur yang lainnya. Karena untuk untuk menambah jangkauan dari pembeli. Jadi seperti itu. Serta berkomitmen dalam melayani sepenuh hati dengan makanan yang bersih dan bergizi tentunya. Selanjutnya akan ditampilkan detail produk dan logo. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan tentang biaya dari produksi produk keripik pisang madu. Nah, kita mulai dari biaya produksi per hari. Jadi ada bahannya itu ada pisang, ada madu, ada gula pasir, dan ada minyak goreng. Jadi untuk pisangnya per hari itu kita menggunakan 5 sisir pisang. Kemudian dengan biayanya 1 sisir 16.000. Kemudian ketika dikali menjadi 5 akan menjadi 80.000 per harinya. Kemudian ada madu yang dibutuhkan per hari yaitu 125 liter dengan harga 30.000. Kemudian ada gula pasir yang dibutuhkan per hari itu sekitar setengah kilogram dengan harga 6.000. Kemudian minyak goreng yang dibutuhkan per hari itu sekitar 1 liter dengan harga 12.000. Jadi jumlah total biaya jadi jumlah biaya per harinya itu 128.000. Nah, kemudian keterangan selanjutnya tiap hari itu menghasilkan 50 bungkus. Dan tiap bulannya ketika dikali 30 hari akan menjadi 1.500 bungkus. Kemudian biaya bahan baku per satuan produk itu 12.000. Kemudian biaya bahan baku per bulan akan menjadi 3.600.000. Nah, untuk selanjutnya adalah kebutuhan modal, itu terdiri dari alat, yaitu biaya alat penggorengnya 1 unit dengan harga 45.000. Kemudian spatula dengan 1 unit 20.000. Kemudian ada peniris gorengan 1 unit 50.000. Kemudian ada pengiris pisang itu harganya 150.000 1 unit. Kemudian gas LPG 3 kg 1 unit 150.000 dan kompor gas 1 unit 300.000. Itu adalah biaya investasi alatnya.
Nah, kemudian biaya operasional per bulannya itu bahan baku satu bulan itu membutuhkan 150 sisir pisang. Itu ketika dikali 15.000 akan menjadi 2.250.000. Kemudian biaya pemasaran atau kemasannya itu per 30 hari atau satu bulan itu dikali 10 karena satu unit itu 10 akan menjadi 300.000. Jadi jumlah untuk kebutuhan modalnya itu 2.500.000. Nah, di sini kemudian ada yang selanjutnya ada proyeksi pendapatan dan biaya. Itu ada penjualan 30 hari itu jumlahnya 1.500 bungkus dengan harga jual satu unit itu 15.000, jadi akan menghasilkan 22.500.000. Kemudian biaya produksinya ada bahan bakunya itu kita kalikan 1.500 bungkus dikali 12.000 dengan harga dasar itu 12.000. Kemudian akan menjadi 18 juta. Kemudian ada biaya pemasaran dan kemasan itu 30 hari seperti yang saya katakan tadi hanya 300.000. Jadi total biayanya itu adalah 18.300.000. Jadi untuk keuntungannya per bulan itu 22.500.000 dikurangi dengan biaya produksi baik itu bahan baku maupun kemasannya itu dikurangi 18.300.000 akan menghasilkan 4.200.000. Itu adalah keuntungan per bulannya 4.200.000. Selanjutnya akan dijelaskan tentang detail produknya. Nah, ini dia nih detail produknya. Itu packagingnya menggunakan plastik transparan pada umumnya. Kemudian ada logo dari produk keripik pisang madu. Itu ada bilang set mark karena memang produk ini saya buat untuk diri sendiri. Seperti itu. Nah, mungkin segitu pembahasan singkat atau penjelasan singkat dari produk keripik pisang madu. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.